Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tema kita malam ini adalah hidup yang diberkati. Nah, kalau kita dengar tema ini, maka saya percaya semua orang pasti suka, senang ketika tema ini menjadi bagian dalam kehidupannya. Siapa yang tidak mau hidupnya diberkati? Orang tidak akan menolak kalau hidupnya diberkati. Amin, Bapak Ibu. Nah, hidup yang diberkati ini menjadi amanat semua orang, ekspektasi semua orang, keinginan, cita-cita semua orang, kerinduan semua orang untuk menjadi diberkati di dalam hidupnya. Makanya kita lihat banyak orang yang melakukan segala upaya untuk mendapatkannya, baik dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang halal, ya, yang jujur, orang kerja keras, banting tulang untuk melakukannya. Nah, tapi tidak sedikit orang juga yang melakukannya dengan hal-hal yang tidak benar, Bapak Ibu. Ya. Kenapa orang melakukan ini dengan hal-hal cara-cara yang salah? Karena ini Bapak Ibu, orang tidak mengerti, mereka salah mengerti tentang berkat, ya kan? Banyak orang tuh berpikir bahwa kalau kita bicara tentang berkat itu cuma sebatas kepada hal-hal materi, tentang uang, popularitas, dan sebagainya, hal-hal jasmani. Tetapi sebenarnya berkat itu kalau kita baca di dalam Alkitab, kita memakai kata barak atau makarios, itu bukan hanya tentang berkat-berkat jasmani saja Bapak Ibu, tetapi lebih kepada berkat-berkat rohani, pemulihan, keselamatan, kekekalan. Nah, ini jauh lebih penting. Berkat-berkat rohani ini jauh lebih penting daripada cuma sekedar berkat makan, minum, pakai. Karena kalau kita lakukan hal yang rohani, Bapak Ibu, kita beres di hal yang rohani, pasti semua akan beres juga. Makanya Mazmur 133, bahkan Amsal 10 ayat 22. Nah, kalau kita mengerti ayat-ayat ini, maka kita pasti akan tidak fokus kepada hal-hal yang lahiriah, yang jasmani saja tentang berkat, tentang hidup yang diberkati ini. Coba Bapak Ibu kita buka dari Amsal pasalnya yang ke-10 ayat 22. Apa yang kita bisa dapat dari kitab Amsal pasalnya yang ke-10 ayat 22. Amsal 10 ayatnya yang ke-22. Ya. Amsal 10 ayat 22 bilang begini. Berkat Tuhankah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Amin, Bapak Ibu. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Artinya, saudara, sekali lagi saya mau bilang bahwa kerja keras itu baik, berusaha sungguh-sungguh itu baik. Untuk jadi orang yang diberkati atau mencapai hidup yang diberkati itu, kerja keras itu baik, sungguh-sungguh, jujur itu baik. Tetapi kita akan mengerti bahwa berkat Tuhan, Tuhan sumber segala sesuatu. Ya, kita kerja, kita sungguh-sungguh, kita lakukan hal yang benar, jujur, lebih daripada itu Tuhan yang akan melakukan. Artinya Tuhan itu sumber, Bapak Ibu. Makanya kita bilang, berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, susah payah kita tidak menambahi. Kerja keras kita, sungguh-sungguh, jalan yang benar, capek dan sebagainya itu tidak menjadikan kita kaya. Kita diberkati, tetapi Tuhan yang menjadikan kita diberkati, Tuhan yang memberkati kita, Bapak Ibu. Nah, sekarang dari Mazmur 133, apa yang kita tahu dari ayat ini? Mazmur 133 ayat 3 bagian B. Mazmur 133 ayat 3 bagian B. Sudah Bapak Ibu? Mazmur 133 ayat 3 bagian B. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini sebab kesana kemana? Nah, ayat 1 sampai ayat 2, sampai ayat 2 sampai ayat 3 bagian A itu menjelaskan Bapak Ibu, berkat itu bukan ya datang secara jasmani atau lahiriah saja, tetapi ini diawali dari bagaimana kita hidup rukun
satu dengan yang lain, saling menghormati satu dengan yang lain, menghargai orang lain, tahu menempatkan orang lain di posisinya, ya kan, tidak menganggap remeh orang lain, tetapi kita berusaha untuk memperlakukan orang lain dengan hormat. Kalau kita bilang kalau kamu ingin diperlakukan bagaimana, kita harus memperlakukan orang juga demikian. Makanya Alkitab bilang waktu kita melakukan itu berkat Tuhan akan diperintahkan kepada kita. Jadi kita tidak lagi banting tulang dari siang dan malam dan sebagainya. Maka Mazmur 127 bilang, sia-sialah engkau bangun pagi-pagi, ya, bangun pagi-pagi dan tidur sampai larut malam. Sebab Tuhan telah memberkati orang-orang saat tidur, Bapak Ibu. Nah, ini ayat-ayat yang bukan mengajarkan kita untuk jadi orang malas, Bapak Ibu ya. Tetapi mari kita lakukan bagian kita dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh, dengan kerja. Kalau disuruh kerja keras, kerja semaksimal mungkin, sebaik mungkin, lakukan dengan benar, Bapak Ibu. Sisanya biarkan Tuhan yang melakukan bagian kita. Kalau kita sudah lakukan bagian kita dengan maksimal, dengan benar, maka saya percaya hasilnya juga pasti tidak akan sia-sia. Amin, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, saya ingin kita buka ayat Alkitab kita malam ini. Saya coba kita lihat dari Yeremia pasal yang ke-17. Ini ayat yang sudah sering kita baca, kita hafal ya Bapak Ibu ya. Yeremia 17, ayatnya yang ke-7. Bagaimana supaya hidup kita diberkati. Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Sudah Bapak Ibu? Saya baca untuk kita semuanya. Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu lihat ini, coba sekali lagi kita baca ya. Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara perhatikan kata-katanya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kita akan belajar malam ini, Bapak Ibu, tadi saya sudah pembukaan untuk kita semua. Nah, kita akan lihat beberapa hal bagaimana supaya kita hidup diberkati oleh Tuhan. Nah, yang pertama Bapak Ibu jelas di dalam Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-7 Alkitab bilang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi ini bukan lagi bicara tentang sekedar hal-hal jasmani saja Bapak Ibu, tetapi seperti yang saya bilang tadi, ini lebih kepada hal-hal yang rohani. Jadi kalau misalkan kita sudah lakukan bagian rohani kita pernah dengar istilah, kalau kita beres dengan Tuhan, maka kita juga pasti beres dengan hal-hal lainnya. Kalau rohani kita beres, jasmani kita pasti beres. Nah, berkat yang Tuhan sediakan, Bapak Ibu lihat, hidup yang diberkati adalah yang pertama ini. Hidup yang mengandalkan Tuhan. Amin. Hidup yang diberkati adalah hidup yang mengandalkan Tuhan pertama. Nah, apa itu mengandalkan Tuhan? Kalau kita lihat kamus bahasa Indonesia, maka kata mengandalkan atau andalkan itu adalah kekuatan, tumpuan, andalan. Jadi hidup yang diberkati adalah hidup yang mengandalkan Tuhan, yang meletakkan Tuhan sebagai kekuatan atau tumpuan atau andalan dalam hidup kita. Jadi bukan uang, bukan materi, bukan jabatan, bukan popularitas yang menjadi kekuatan atau tumpuan atau andalan, atau semua hal-hal lahiriah jasmani yang lainnya. Tetapi hidup yang diberkati adalah mengandalkan Tuhan, menaruh Tuhan, meletakkan Tuhan sebagai kekuatan
tumpuan dan andalan dalam kehidupan kita. Nah, hidup yang mengandalkan Tuhan atau orang-orang yang dalam hidupnya kita lihat yang mereka yang hidupnya mengandalkan Tuhan tuh, saudara lihat hidupnya tuh lebih apa ya, lebih confidence, ya, lebih percaya diri, rasa amannya tuh lebih kuat, ya kan? Mereka lebih apa ya, lebih yakin saja, saudara. Padahal sebenarnya mereka juga punya masalah yang sama. Semua orang punya masalah, ya, semua orang, baik orang-orang di gereja maupun orang-orang di luar gereja, baik mereka yang pelayanan ataupun mereka yang tidak pelayanan, semua orang punya masalah, Bapak Ibu. Ya, bukan berarti kita yang melayani di gereja masalahnya lebih sedikit, masalahnya lebih ringan, tidak. Semua orang tuh punya masalah. Tetapi saudara lihat orang-orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, meletakkan Tuhan sebagai kekuatan utamanya, tumpuan utamanya, andalan utamanya dalam hidup tuh, mereka tuh lebih yakin, lebih percaya diri, Bapak Ibu ya. Sekalipun banyak masalah yang datang, tapi mereka akan tetap kuat dan tetap fokus kepada Tuhan, tidak terpengaruh kepada hal-hal yang terjadi, tentang proses-proses yang terjadi itu tidak mempengaruhi kehidupan mereka. Pokoknya apapun yang terjadi, Tuhan itu yang terutama. Apapun yang terjadi, Tuhan itu yang terpenting. Itu hidup orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan, bukan setengah-setengah, tetapi seluruhnya, seutuhnya mempercayakan, menggantungkan, menyandarkan, mengunggulkan Tuhan dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Amsal 3 ayatnya yang kelima. Coba kita lihat Bapak Ibu. Amsal 3 ayatnya yang kelima. Amsal 3 ayatnya yang kelima. Alkitab bilang begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, ini ciri orang yang hidupnya diberkati, saudara. Ya, orang hidupnya diberkati itu tidak mengandalkan, tidak bersandar kepada pengertiannya sendiri atau pengertian-pengertian di luar Tuhan, saudara ya, pada nasihat-nasihat orang fasik kalau kita bilang, pada perkataan-perkataan orang yang tidak membangun iman kita, tetapi orang-orang yang percaya dengan segenap hati kepada Tuhan. Ya, sekalipun dalam badai, sekalipun dalam proses hidup, sekalipun dalam banyak persoalan, dalam masalah yang terjadi, tetapi mereka tetap menggantungkan, mempercayakan, menyandarkan, mengunggulkan Tuhan di atas semuanya, atas masalah, atas persoalan. Bahkan mungkin di dalam banyak kali kita masa-masa susah, masa-masa sulit itu gampang untuk kita andalkan Tuhan. Kita bilang kita andalkan Tuhan, kita gantungkan, kita menyandarkan seluruh hidup kita. Tetapi ujiannya adalah ketika waktu kita diberkati atau kita dalam waktu-waktu yang nyaman, semua tersedia, kita nggak mengalami masa-masa sulit seperti orang lain, saudara, bisakah tetap kita andalkan Tuhan? Gitu. Nah ini ujian untuk kita, Bapak Ibu. Kadang ketika kita susah, kita punya masalah, kita punya persoalan, masa-masa sulit, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Tanpa sisa kita serahkan. Tapi ketika kita mulai dipulihkan, mulai ada pembaharuan dalam hidup, mulai lihat titik terang, nah kita mulai separuhnya saja, setengahnya saja, atau sedikit saja yang kita taruh kepada Tuhan. Harapan sedikit, ya, kekuatan sedikit, semua sedikit-sedikit, saudara. Yang banyak itu kita taruh di itu materinya, di bagian-bagian hal-hal yang kelihatan, yang jasmaninya, Bapak Ibu. Harusnya ini Tuhan menjadi tumpuan seluruh hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Tuhan menjadi seluruhnya, menjadi tumpuan seluruh hidup kita tanpa sisa. Ada uang, punya uang banyak, ya, punya deposit, punya harta, punya kekayaan, itu baik, saudara. Itu baik. Ya. Tetapi sadar bahwa jabatan, uang, materi, dan segala sesuatu yang jasmani itu tidak lebih penting daripada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Segala sesuatu yang jasmani, sekali lagi uang, materi, popularitas, ya, jabatan dan sebagainya itu tidak lebih penting daripada Tuhan. Ada uang, ada jabatan,
ada apalagi ada rumah, ada mobil, ada semuanya. Tapi tanpa Tuhan, sia-sia semua kan? Benar nggak Bapak Ibu? Banyak kita mengalami dalam hidup, mungkin kita tidak sampai ke titik ini. Tapi kita lihat banyak contoh yang terjadi di sekeliling kita. Ada banyak orang kaya, punya semuanya, tapi tanpa Tuhan akhirnya hancur. Ya kan? Bahkan tidak bisa menikmati apa yang mereka punya dalam hidupnya. Sia-sia Bapak Ibu. Nah itu. Jadi pertama, ciri orang yang hidupnya diberkati adalah orang-orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Menggantungkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Menyandarkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Mengunggulkan Tuhan. Mengistimewakan Tuhan di atas segala sesuatu dalam hidup. Tuhan menjadi tumpuan seluruh hidup. Amin Bapak Ibu. Nah, yang kedua Bapak Ibu, apa ciri orang yang hidup di dalam orang yang hidup yang diberkati? Yang kedua, dari kitab Yeremia tadi yang kita baca, Yeremia 17 ayat yang ke-7 kita dapat ini Saudara. Orang yang pertama adalah orang yang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang kedua adalah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya. Orang yang menaruh harapannya, orang yang berharap kepada Tuhan. Jadi hidup yang diberkati adalah hidup yang menaruh harapan kepada Tuhan. Tidak ada pilihan lain, Saudara. Artinya Tuhan itu menjadi satu-satunya pilihan dalam hidup kita. Tidak ada pilihan, ada poin 2, 3, dan selanjutnya tidak ada pilihan. Tuhan satu-satunya. Amin. Sadar bahwa kita tidak bisa apa-apa dalam hidup kita. Kita tidak bisa. Manusia kita sehebat apapun, sejago apapun, kita punya keterbatasan. Amin, Bapak Ibu. Makanya Yohanes 15 bilang, di luar aku, di luar Yesus, kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak bisa apa-apa. Saudara, dalam hidup kita tuh ada batas-batasnya. Ya, saudara punya uang sebanyak apapun, ada batasnya. Kita punya kekuatan sejauh apa, pasti ada batasnya. Kadang yang kita pikir kita sehat, tiba-tiba kita sakit. Kadang kita pikir kita umur masih panjang ke depan, ada orang yang pikir ada orang yang disangka jalannya lurus, tahu-tahu di depan selesai, game over. Ya kan? Jadi saudara, tidak ada pilihan lain. Kita harus menaruh harap kita. Harap itu apa sih? Harap itu ini selalu rindu, selalu menanti, keinginan untuk terjadinya sesuatu atau memohon, meminta sesuatu, saudara. Jadi kita tidak bisa berharap yang lain dalam hidup. Saudara lihat kan, dalam hidup ini kita menggantungkan hidup kita kepada sesuatu yang tidak pasti, saudara akan kecewa, ya kan? Saudara akan kecewa, saudara gantungkan hidup pada uang, saudara akan kecewa. Sebab ada banyak hal dalam hidup ini yang uang tidak bisa beli. Ada banyak hal dalam hidup kita yang tidak bisa digantikan dengan uang. Amin, Bapak Ibu. Jadi Tuhan menjadi satu-satunya sandaran. Menantikan, menginginkan, keinginan untuk terjadi. Jadi berharap bukan lagi kepada manusia atau kepada kekuatan-kekuatan yang lain. Misalkan dari itu tadi, dari kekayaan, dari materi, dari jabatan. Ada orang yang menaruh harapannya itu pada jabatannya. Saya punya jabatan ini, saya pasti sukses, anak-anak saya pasti sukses. Kita tidak mungkin ada masa-masa susah, tidak mungkin ada masa-masa sulit. Saudara lihat, tapi selesai juga. Ya kan, selesai juga. Bahkan berapa banyak yang kita lihat orang menaruh harapannya, menggantungkan harapannya pada hal-hal materi. Hancur, kacau hidupnya. Udah di posisi teratas, posisi yang paling tinggi, tiba-tiba selesai. Entah jalan apa, sakit, atau dipanggil Tuhan, atau maaf di penjara, dan semuanya. Nah, apa yang kita bisa harapkan dari hal-hal ini, saudara? Makanya saya bilang tadi, tidak salah kita punya uang, tidak salah kita punya materi, tidak salah kita punya semua-semuanya. Tapi itu bukan menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Yang pertama dan terutama dalam hidup adalah ini.
rohani kita itu harus beres dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, jangan berharap kepada manusia, atau jangan berharap kepada keadaan-keadaan yang baik yang saudara pikir gini, ini baik-baik saja, aman-aman saja, ya, aman-aman. Saudara, perubahan itu bisa terjadi kapan saja, situasi berubah kapan saja, dan kita tidak pernah tahu siapa yang bisa menerka hari esok itu bisa jadi apa. Apakah keadaan kita baik-baik saja, atau kita mengalami hal-hal yang buruk, kita nggak pernah tahu kan Bapak Ibu. Makanya bagaimana kita bisa mengharapkan atau bergantung atau menaruh harapan kita kepada hal-hal yang bisa berubah kapan. Mari kita menaruh harapan kita kepada Tuhan yang tidak berubah. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia yang sanggup mengubah segala sesuatu dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Matius 6 ayat 33 kita lihat ini. Matius 6 ayat yang ke-33. Ini ayat yang sudah sering juga saudara baca, kita dengar semua. Ya. Matius 6 ayat 33, kita bilang begini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, jadi saudara lihat ini, makanya saya bilang, yang penting, yang terutama nomor satu itu bukan jabatan, bukan materi dan sebagainya, tetapi rohaninya, kerajaan Allah dan kebenarannya itu harus nomor satu. Yang terutama, terpenting, Alkitab bilang, semuanya akan ditambahkan. Semua apa? Makan, minum, pakai, kebutuhan hari-hari kita, itu ditambahkan, saudara. Amin, Bapak Ibu. Makanya, jangan sampai kita salah fokus dalam hidup. Kita salah mengerti, lalu yang kita kerjakan juga pasti salah. Kalau kita sudah salah mengerti, maka prakteknya, aplikasinya juga pasti salah. Ya, karena kita pikir kalau cuman berkat itu, kalau orang bicara berkat itu selalu kaitannya dengan uang, dengan materi, dengan jabatan, dengan posisi. Makanya kita kejar. Kita semakin jauh dari Tuhan, kita dekat dengan hal-hal yang bisa berubah sewaktu-waktu tanpa kita sadar. Amin, Bapak Ibu. Alkitab bilang cari dahulu. Cari di awal segala sesuatu itu, cari Tuhan, cari kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semuanya, Alkitab bilang, maka setengahnya, maka separuhnya, maka sedikit tidak, Alkitab bilang, maka semuanya akan ditambahkan kepadanya. Amin, Bapak Ibu. Saya percaya kita semua pasti mau ditambahkan semua yang kita perlukan, ditambahkan Bapak Ibu. Ya, ditambahkan apa yang sudah ada, ditambahkan apa yang sudah kita miliki, itu ditambahkan semua yang dari Tuhan, yang terbaik dari Tuhan, semua ditambah-tambah. Amin. Nah, kalau dua hal ini kita lakukan Bapak Ibu, sudah kita mengandalkan Tuhan, sudah kita berharap kepada Tuhan, tidak kepada yang lain-lainnya, maka kita lihat akibat dari dua hal ini. Ya, kembali ke Yeremia 17 tadi Bapak Ibu, kita lihat akibatnya. Yeremia 17, kita kembali lagi. Ayatnya yang ke-8. Ini akibatnya Bapak Ibu ya. Akibat dari kita melakukan dua hal yang tadi. Hidup mengandalkan Tuhan dan hidup berharap kepada Tuhan. Alkitab bilang ayat yang ke-8 dari Yeremia 17. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Saya ulangi Bapak Ibu ya, coba kita baca pelan-pelan. Yang pertama, ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, tepi air. 2. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. 3. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. 4. Yang daunnya tetap hijau. Yang kelima, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Nah, ke-6. Dan yang tidak berhenti menghasilkan. 2. Berapa ya Bapak Ibu ya? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya 6. Akibatnya tuh ada 6 poin yang akan kita dapat. Kalau kita lakukan 2 poin di atas, maka 6 poin yang akan kita dapat Bapak Ibu. Yang pertama, mari kita lihat.
Akibat yang pertama yang akan kita dapat dari kalau kita hidup diberkati dengan mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan dengan seluruh hidup, dengan kesadaran penuh kepada Tuhan. Yang pertama adalah Alkitab bilang seperti pohon. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Saudara lihat, pohon yang ditanam di tepi air itu akan subur atau kering. Bapak Ibu lihat kalau pohon yang ditanam di tepi aliran air itu dia subur atau kering. Bapak Ibu pasti subur ya. Artinya gini, kehidupan yang bersumber dari Kristus, sumber air itu melalui firman Tuhan tidak akan pernah mengalami kekurangan. Ya, kekurangan yang baik di dalam hidup itu tidak akan pernah. Sebab apa? Tertanam di dekat sumbernya, Bapak. Ceritanya akan lain kalau kita jauh dari sumbernya. Kita mungkin nggak akan subur, Bapak Ibu. Ya, mungkin dikasih pupuk, dikasih yang lain-lain. Tetapi kalau kita dekat dengan sumbernya, maka pasti kehidupan kita tuh akan subur, Bapak Ibu. Ya, tidak akan kekurangan yang baik. Tidak ada mati-matinya, rohani itu hidup terus, gitu ya. Kita akan jadi pengaruh yang positif, bawa kebenaran itu kepada banyak orang, Bapak Ibu. Ditaruh di mana saja tuh hidup tumbuh, gitu ya. Ditaruh di mana saja, di lingkungan mana saja, kita pasti tumbuh subur, berkembang, Bapak Ibu. Tidak mati, Bapak Ibu ya. Nah, ada banyak orang yang bertumbuhnya tuh lihat kondisinya, ya tergantung di tempat mananya. Tetapi kalau orang-orang yang sudah ditanam di tepi aliran air itu, saudara mau ditaruh di manapun pasti subur, pasti bertumbuh, pasti menghasilkan, Bapak Ibu. Hidupnya tuh tidak ada mati-mati, selalu ada kehidupan yang keluar, selalu ada sesuatu yang baik yang keluar dari hidupnya untuk memberkati orang lain, yang menghasilkan kehidupan bagi orang. Amin, Bapak Ibu. Bukan hidup tapi tidak berguna, Bapak Ibu. Tetapi hidup dan berguna bagi orang lain. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Amin. Yang kedua, akibat yang kedua kita lihat di sini. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Saudara perhatikan, kalau tanaman itu merambatkan akarnya sampai ke bawah ke batang air, maka tanaman itu akan kuat. Amin, Bapak Ibu, dia akan kuat sebab akarnya sampai ke bawah. Kalau cuma di permukaan, maka dia gampang sekali untuk tercabut. Makanya tuh rohani kita tuh harus tertancap sampai ke akar. Bapak Ibu ya, saudara perhatikan orang-orang yang tertancap kuat akar-akarnya ke dalam, itu tuh tidak mudah goyah. Tidak mudah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Saudara bayangkan kalau tanaman baru ditanam seminggu, kemudian dicabut lagi, dipindahkan ke tempat lain lagi, dicabut, dipindah lagi tempat yang tidak mungkin bisa bertumbuh dengan baik. Tidak mungkin kuat. Nah, demikian rohani kita, Bapak Ibu. Kalau saudara hari ini ikut ibadah, besok nggak ikut, lusanya nggak ikut, nanti lusanya 2-3 hari ikut lagi, saudara nggak akan jadi pribadi yang kuat. Ya. Kalau saudara nggak tertancap di dalam, kuat masuk ke dalam, saudara. Ya, tidak kehidupan yang ditopang dengan fondasi yang kokoh, ya, sebab akarnya masuk ke dalam. Tidak gampang orang-orang yang kuat seperti ini, tidak gampang menyerah pada situasi dan kondisi. Mereka akan berdiri teguh, mereka akan kuat kokoh menghadapi apapun dalam hidup. Sekalipun masalahnya besar, persoalannya itu berat apapun, tapi mereka tidak mudah, ya. Goyah tidak mudah terpengaruh, Bapak Ibu. Coba kita lihat di dalam Efesus pasalnya yang ke-6. Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi kekuatan kita tuh bukan di hal-hal lahiriah, sekali lagi Bapak Ibu ya, bukan di hal-hal jasmani, tidak Bapak Ibu, tapi Alkitab
Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sebab hanya di dalam Tuhan memang kita bisa dapat kekuatan, saudara lihat. Orang bisa kehilangan semua, kehilangan. Tapi ada orang-orang yang semuanya bisa hilang secara lahiriah, secara jasmani. Sudah tidak punya apa-apa, tetapi dia tetap berdiri teguh. Ya, dia tetap kuat, dia tetap menghadapi hidup itu dengan semangat, saudara ya. Kan ada orang-orang yang saudara lihat ya, yang sederhana, orang-orang yang hidupnya tuh biasa-biasa saja, tapi mereka begitu kuat dalam hidup ini. Karena itu akar mereka tertancap jauh sampai ke sumber itu. Amin. Kuat di dalam prinsip-prinsip firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Bukan juga prinsip-prinsip yang salah di dalam hidup kita, Bapak Ibu ya. Bukan dari perkataan-perkataan orang atau hal-hal yang bisa merubah pikiran kita, merubah hati kita, tetapi prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan itu harus kuat di dalam kita. Makanya kita dianjurkan, didorong untuk selalu membaca firman Tuhan, belajar disiplin diri untuk belajar firman Tuhan dan melakukan firman itu sendiri. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, apa yang bisa kita dapat dari melakukan dua hal yang di atas? Kembali kepada Yeremia 17 tadi. Yang ketiga, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Saudara lihat, orang-orang yang melakukan dua hal di atas, yang hidupnya mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, selalu dilindungi oleh Tuhan. Amin. Yang ketiga, selalu dilindungi oleh Tuhan. Mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup, baik itu di waktu susah, di waktu senang. Mazmur 23 bilang, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut sebab gadamu dan tongkat. Sebab ada Tuhan di situ, Bapak Ibu, selalu dilindungi, baik kita di manapun gitu, di tempat yang aman, tempat yang baik, tempat yang bahkan yang orang bilang sulit sekalipun. Tapi ada Tuhan dengan kita, penyertaannya sempurna. Alkitab bilang Immanuel, dia menyertai kita sampai selama-lamanya, itu cukup bagi kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, kita lihat tuh contoh orang Israel itu ketika dalam perjalanan mereka dari Mesir ke Kanaan itu, bagaimana penyertaan Tuhan itu sempurna atas hidup mereka, saudara. Malam ada tiang awan, ada tiang api untuk memberikan rasa hangat, menjaga mereka sehingga terhindar dari binatang-binatang buas, ya. Tapi pada siang hari ada tiang awan yang menjaga mereka juga, saudara. Jadi mereka tuh dilindungi sekali sama Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, kemudian sekarang yang keempat, apa yang didapat? Alkitab bilang yang daunnya tetap hijau. Amin, Bapak Ibu. Nah, selalu konsisten, tetap, perhatikan kata, tetap hijau. Ya, tidak hari ini hijau, besok kuning, orange, coklat, lalu selesai. Tidak, tetapi Alkitab bilang selalu tetap hijau, yang daunnya tetap hijau, konsisten, tidak berubah-berubah. Nah, ini orang-orang yang saudara lihat, orang-orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, yang berharapnya sepenuh hati kepada Tuhan, mereka tuh tidak pernah berubah-berubah dalam hidup. Ya, mereka konsisten, tetap setia, tetap taat, tetap rendah hati, tetap jadi berkat. Ya, bahkan sekalipun keadaan mereka tuh masih tetap sama gitu, Bapak Ibu, tetap sama. Ya. Berkat jasmaninya tuh cuman biasa-biasa saja, tapi itu tidak merubah hati mereka kepada Tuhan, tidak merubah semangat ibadah mereka kepada Tuhan. Mereka tetap konsisten, Bapak Ibu, tetap konsisten. Nah, jadi kita harus jadi orang yang konsisten dalam hidup, yang tidak mudah untuk berubah-ubah. Hanya Alkitab bilang kan, orang yang mendua hati, orang yang suka berubah itu tidak dapat apa-apa. Jadi jangan suka berubah, Bapak Ibu. Hari ini bicara lain, sebentar malam bicara lain, besok pagi bicara lain, ya. Sikap hari ini bersikap lain, besok lain, lusa lain. Nah, itu kayak apa ya?
Kayak bunglon kan Bapak Ibu kan. Terus lihat situasi, kalau dengan situasi begini kita begini. Kalau situasinya begini kita berubah lagi begini. Itu tidak konsisten Bapak Ibu. Ya, itu tidak konsisten. Tetapi harus tetap hijau. Harus tetap konsisten. Tetap setia, tetap taat, tetap rendah hati, tetap jadi berkat. Tidak gini, mudah-mudahan saya setia. Ya Bu, mudah-mudahan saya taat ya. Mudah-mudahan, enggak, bukan mudah-mudahan, tetapi harus konsisten. Pasti. Ya, amin Bapak Ibu. Tidak cepat berubah dalam hidup. Makanya Bapak Ibu dia tuh ada banyak orang juga di sekeliling kita yang dulu begitu belum diberkati, sungguh-sungguh dengan Tuhan taat setia sekali di gereja. Tapi kalau mulai diberkati mulai berubah. Ya. Mulai berubah, taatnya mulai kurang, setianya mulai kurang. Ya. Rendah hatinya mulai kurang. Dulu kalau tanpa disuruh pun bisa lakukan apa saja. Ngepel lantai, ya, toilet dibersihkan, tapi mulai diberkati sedikit, mulai nggak mau lakukan apa. Dan ketika dikasih tahu pun sudah menjawab, saudara. Lebih tahu, lebih pintar. Nah, ini orang-orang yang tidak konsisten dalam hidup. Tapi saya percaya kita semua adalah orang-orang yang konsisten. Amin, Bapak Ibu. Yang kelima kita lihat apa yang kita dapat. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Saudara lihat ini. Orang dalam tahun kering itu normalnya tuh pasti khawatir ya Bapak Ibu ya. Dan tahun kering itu pasti secara manusia kita khawatir. Tetapi Alkitab bilang kalau orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang hidupnya berharap kepada Tuhan itu tidak mengalami yang khawatir di dalam hidup. Tidak mengalami khawatir, tidak rasa takut dalam hidup. Artinya mereka tahu bahwa itu tadi pemeliharaan Tuhan kalau sudah ditanam di sumber, dekat sumbernya, dan hidupnya bergantung hanya kepada Tuhan, maka Tuhan mencari jaminan. Amin, Bapak Ibu, Tuhan mencari jaminan. Sesulit apapun, seburuk apapun, sekeras apapun, seberat apapun persoalan hidup, mereka nggak khawatir, mereka nggak takut. Mereka selalu bersyukur, ya, bersyukur. Percaya bahwa dalam segala keadaan Tuhan ada di situ untuk memberkati, untuk memberikan hal yang lebih lagi dalam hidup. Mungkin secara jasmani tidak, tetapi secara rohani ada hal-hal yang Tuhan taruh lebih di dalam kita. Amin, Bapak Ibu. Saya temukan banyak hal dalam hidup itu. Begitu Bapak Ibu. Hal-hal jasmani mungkin semakin berkurang, tetapi diperkaya di dalam hal-hal rohani, dan itu lebih hebat, lebih luar biasa Bapak Ibu. Ini ciri-ciri orang-orang yang orang-orang yang hidupnya benar-benar mengandalkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yesaya 40 ayat 10. Coba kita lihat Bapak Ibu. Yesaya 40 ayatnya yang ke-10. Sorry Bapak Ibu, Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Kita baca. Janganlah takut sebab aku menyertai kamu. Janganlah bimbang sebab aku ini Allah. Aku akan menentukan, akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Amin Bapak Ibu. Nah, ini Tuhan yang janji. Kenapa kita tidak harus takut? Kenapa kita tidak harus khawatir dalam hidup? Sebab Tuhan menjamin bahwa Tuhan yang akan menyertai kita. Tuhan yang akan memberkati kita. Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepada kita dalam setiap proses hidup, persoalan-persoalan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Dan yang terakhir Bapak Ibu kita lihat. Kembali ke Yeremia 17. Yang terakhir, akibat yang terakhir.
dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi ini 6 poin Bapak Ibu ya. Jika kita melakukan 2 poin yang penting, hidup mengandalkan Tuhan dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan, maka 6 poin yang akan kita dapat dari Tuhan. Ini poin yang terakhir. Yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, saudara lihat, tidak berhenti menghasilkan buah. Selalu menghasilkan, tidak musiman. Saudara lihat buah-buah itu jarang kita lihat yang berbuah terus ya, sambung gitu, nggak berhenti berbuah. Tapi kita kebanyakan lihat itu nanti selesai ada musim-musimnya, ya kan? Nanti selesai, ada waktu jedanya, terus nanti lagi. Nah, di depan rumah saya ini ada pohon jambu, ada pohon mangga, Bapak Ibu. Dan pohon jambu ini kadang kita bingung sendiri, Bapak Ibu. Itu tidak musimnya, habis berbuah. Dia habis berbuah, sudah mulai lagi keluar bunga-bunganya, jadi sambung menyambung sampai kita bingung. Tetangga-tetangga juga bingung, Bu. Bisa ya, Bu? Itu pohon kok nggak ada musim-musimnya, berbuah terus. Nah, Tuhan mau dalam hidup kita juga begitu, Bapak Ibu. Tidak ada waktu jedanya, tidak ada pausnya, tidak ada berhentinya, tapi hidup kita itu selalu harus berbuah, tidak musiman. Menjadi pribadi yang produktif, yang kreatif, yang bermultiplikasi dalam segala sesuatu di hidup kita. Kita berguna dalam segala keadaan, di mana saja, baik keadaan senang, susah, sedih, diberkati atau belum diberkati, baik kita di puncak atau kita ada di lembah, kita di mana saja dalam keadaan apapun, kita selalu harus menghasilkan buah. Amin, Bapak Ibu, tidak tergantung pada musim. Kalau musim, kita nanti berapa tahun, ya kan? Kamu harus berbuah sekarang, kamu harus taat setia sekarang. Oh, nanti ada musim. Nah, begitu kan, saudara kan? Nanti ada musimnya kita setia, ada musimnya kita tekun, ada musim kita baca firman, ada musim nggak begitu kan, Bapak Ibu? Itu kan harus terus berjalan, harus tadi itu konsisten, harus selalu menghasilkan, tidak boleh musiman-musiman, mut-mutan di dalam kehidupan kita. Ya, kalau senang datang gereja, kalau diberkati datang gereja, kalau belum diberkati, doa belum terjawab, kita mulai ngambek, nggak mau datang gereja, nggak mau datang datang ke Tuhan berdoa, baca firman Tuhan, nggak bisa begitu. Tidak musiman. Amin, Bapak Ibu, tidak musiman, tetapi selalu berbuah, selalu menghasilkan hidupnya tuh, menghasilkan buah-buah roh, menghasilkan hal-hal yang benar dari hidupnya, sehingga orang-orang di sekeliling itu melihat buah-buah roh itu nyata di dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan dipermuliakan atas kehidupan. Amin, Bapak Ibu. Nah, ini yang saya sampaikan untuk kita malam ini, Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama saya ulangi, orang-orang yang hidupnya diberkati adalah orang-orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Ya, mempercayakan, menggantungkan, menyandarkan, mengunggulkan Tuhan di atas segalanya. Yang kedua adalah orang-orang yang hidupnya diberkati adalah orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Tidak ada pilihan lain dalam hidup. Tuhan satu-satunya sandarannya. Ya, Tuhan satu-satunya sandarannya. Dan akibat dari kita melakukan 2 hal ini ada 6 poin yang kita dapat. Amin, Bapak Ibu. 6 poin ini saya berdoa semoga supaya kita semua mengalami ini di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Kehidupan yang subur, kehidupan yang kuat, kehidupan yang dilindungi oleh Tuhan, kehidupan yang konsisten, kehidupan yang tidak takut, tidak khawatir, kehidupan yang menghasilkan buah sepanjang hidup, tidak musiman. Amin, Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bersyukur untuk malam ini, Tuhan Yesus, terima kasih hamba berhenti, tetapi dalam keterbatasan hamba percaya Roh Kudus yang akan melanjutkan. Sampai setiap kami menangkap sesuatu dari Tuhan, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kami, dan apa yang Tuhan mau dari apa yang disampaikan, apa yang kami dengar malam ini. Urapi kami semua. Bersyukur Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami dengar.
Ajar kami untuk hidup mengandalkan Tuhan, bukan yang lain, berharap bergantung sepenuhnya. Satu-satunya Tuhan menjadi andalan dalam hidup kami. Dan kami percaya kami lakukan ini, maka kami akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kami semua dengan nama kami masing-masing. Kami percaya kalau ada yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Baik kami ataupun keluarga-keluarga kami, orang-orang terdekat kami yang sakit, siapapun kami berdoa untuk mereka kesembuhan, pemulihan, mujizat Tuhan terjadi. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup sembuhkan. Bahkan kalau ada yang punya masalah dalam pekerjaan, Tuhan tolong selesaikan. Ada masalah dalam hubungan rumah tangga, Tuhan juga yang selesaikan. Semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Pergumulan-pergumulan hidup, untuk pekerjaan, untuk jodoh, untuk masa depan, untuk punya rumah, punya kendaraan, dan punya kebutuhan-kebutuhan yang lain, kami juga serahkan kepada Tuhan. Kami percaya di atas semuanya, Tuhan Yesus berdaulat. Dan Engkau sanggup mencukupkan, bahkan lebih dari apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Kami bersyukur untuk malam ini, Tuhan berkati kami semua. Ajar kami untuk tahu bahwa hal yang terpenting dalam hidup kami bukan hal jasmani, bukan lahiriah, tetapi rohani kami. Pengenalan kami kepada Tuhan untuk sungguh-sungguh lebih dalam, lebih lagi Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang diberkati. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa karena semua yang hadir di ruang Zoom ini diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Bahkan hamba berdoa, memberkati pelayanan CKF, diberkati dari gembala, bahkan semua pengerja jemaat diberkati oleh Tuhan. Dimanapun gembala dan keluarga ada, Tuhan ada bersama mereka. Kami percaya Tuhan menyertai, akan memberkati mereka, mencukupkan semua yang mereka perlukan. Dan jemaat Tuhan diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa dan kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.